Halo Lur, berjumpa kembali nih dengan Mang Ucok. Kali ini Mang Ucok akan menceritakan alur film dari Korea yang berjudul Obsessed. Film ini rilis pada tahun 2014. Lagi-lagi film ini agak busuk ya Lur. Dimana menceritakan sebuah perselingkuhan antara seorang istri dengan atasan suaminya. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Hayu kita gasken. Tapi sebelum itu Mang Ucok mau minta support dulu dari dulur-dulur untuk mengklik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, let's go. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua tokoh pemeran film. Dua tokoh tersebut salah satunya bernama Kolonel Kim. Ia merupakan seorang perwira tentara yang baru saja tiba di Korea setelah selesai menjalankan tugas di Vietnam. Sementara orang ini adalah Kapten Kyung. Ia telah dipindah tugaskan untuk membantu Kolonel Kim, dan Kapten Kyung ini di sini terlihat sangat mengidolakan Kolonel Kim. Saat Kolonel Kim sedang makan malam bersama istrinya yang bernama Lee Suk, Kolonel Kim melihat tanggal-tanggal kalender yang telah dilingkari. Ia kemudian menanyakan kepada istrinya, dan istrinya menjelaskan bahwa di tanggal-tanggal yang dilingkari tersebut dirinya sedang berada pada masa subur-suburnya. Lalu mereka pun melakukan pokpak poker. Setelah pokpak poker bersama istrinya, Kolonel Kim keluar mencari udara segar sambil udut. Tiba-tiba ia melihat salah satu rumah yang banyak dengan burungnya, dan ternyata itu adalah rumahnya Kapten Kyung. Ia kemudian mendekati lalu menyemburkan asap rokok ke salah satu sangkar burung tersebut. Namun tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang bernama Gihen. Gihen kemudian menegurnya dan mengatakan bahwa burung tidak suka diperlakukan seperti itu. Gihen yang tidak mengetahui bahwa Kolonel Kim ini adalah atasan suaminya, ia menanyakan apakah Kolonel Kim tinggal di dekat sini. Kolonel pun akhirnya ungek, berarti menandakan iya. Pertemuan pertama itu membuat Kolonel Kim merasa berdebar-debar dan jatuh cinta kepada Gihen. Namun ia berusaha memendamnya. Keesokan harinya, scene pun memperlihatkan Kolonel dengan istri-istri tentara yang lainnya sedang menggelar suatu kunjungan ke rumah sakit untuk melihat dan menjenguk tentara korban pasca perang Vietnam. Namun saat melihat keadaan pasien, tiba-tiba suatu insiden mengejutkan terjadi, di mana salah satu pasien yang trauma dengan perang tersebut, ia menyandra seorang wanita dengan todongan pisau, dan ternyata wanita itu adalah Jihen, istrinya Kapten Kyung. Sementara itu, Kolonel Kim menyelamatkan Jihen dari serangan satu pasien trauma perang tersebut, dan akhirnya Jihen pun terluka di bagian bahunya. Pada keesokan harinya, Kolonel Kim bertemu dengan Kapten Kyung. Lalu Kolonel Kim pun meminta izin untuk menjenguk istrinya yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Saat Kolonel Kim ke rumah sakit, ia membawa sebuah buket bunga untuk Jihen. Jihen yang melihat buket bunga itu memuji bahwa bunga yang dibawa Kolonel tersebut sangat indah, dan Jihen pun menyukainya. Di sini Kolonel Kim dan Jihen membuat suatu obrolan yang pada akhirnya membuat mereka semakin dekat. Singkat cerita, Kapten Kyung mengundang atasannya yaitu Kolonel Kim untuk makan malam di rumahnya. Kolonel Kim dan istrinya pun mengunjungi Kapten Kyung. Saat Kapten Kyung sedang memperkenalkan produk terbaru cara membuat kopi kepada Lee Suk, Kolonel Kim menulis pesan kepada Jihen bahwa ia ingin bertemu dengan Jihen di luar. Jihen yang awalnya tidak menanggapi, kemudian membalasnya dan mengajak Kolonel Kim untuk bertemu di suatu gereja pada jam 2 siang. Keesokan harinya, Kolonel Kim dan Jihen pun bertemu di depan gereja. Kolonel Kim kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat. Disitulah perasaan cinta yang selama ini dipendam akhirnya mereka salurkan dengan melakukan pokpak poker di dalam mobil. Beberapa hari kemudian, Kolonel Kim terlihat kepikiran terus dengan sosok Jihen. Ia kemudian menghubungi seseorang
untuk menugaskan Kapten Kyung pergi ke suatu tempat. Setelah itu, Kapten Kyung memberitahu istrinya bahwa Kolonel Kim telah merekomendasikan dirinya untuk pergi bertugas di suatu kota. Karena Kapten Kyung sudah pergi ke suatu kota, pada malam harinya Kolonel Kim datang ke rumah Ji-hyun untuk bertemu dengannya. Mereka lalu makan malam bersama. Namun setelah makan malam bersama, Ji-hyun ini malah mengajak masuk Kolonel Kim ke kamarnya. Setelah masuk ke kamarnya, akhirnya mereka pun melakukan percakapan sambil menahan rasa sagne. Namun pada akhirnya sagne tersebut tak terbendung dan berujung adegan pok-pak poker. Keesokan harinya, lagi-lagi Kolonel Kim mengajak Ji-hyun untuk pergi ke suatu hotel. Saat sampai di hotel tersebut, Kolonel Kim lalu memutar sebuah lagu untuk mengiringi mereka berdansa. Mereka memulai perdansaan itu dan berujung dengan adegan pok-pak poker lagi. Aduh, ngencrot terus. Setelah itu, kemudian mereka pergi ke pantai. Di sini Ji-hyun menceritakan kepada Kolonel Kim tentang pernikahannya dengan Kapten Kyung, di mana mereka itu melakukan pernikahan secara paksaan karena dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah selesai bercerita, lagi-lagi mereka melakukan hubungan pok-pak poker. Bagoy teh ngencrot wae ieu si Mamang. Pada malam harinya, saat mereka di perjalanan untuk pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba Ji-hyun mendapat sebuah kabar bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Mereka pun langsung bergegas berangkat ke rumah sakit tersebut. Namun setelah sampai, mereka berdua terkejut karena melihat ibu Kapten Kyung sedang menjaga ibunya Ji-hyun. Beberapa saat kemudian, ketika Kolonel Kim dan Ji-hyun akan pulang, tiba-tiba ibunya Kapten Kyung menarik Ji-hyun dan mengajaknya untuk ngobrol, di mana ibu mertuanya ini mengatakan kepada Ji-hyun bahwa sebenarnya ia telah mengetahui hubungannya dengan Kolonel Kim tersebut. Namun gobsnya, di sini si ibu mertuanya malah menyetujui dan merestui keputusan si Ji-hyun. Diketahui, ibu mertuanya ini menyadari bahwa pernikahan antara anaknya dan Ji-hyun itu dilakukan secara paksaan. Setelah itu, lalu Kolonel Kim mengantarkan Ji-hyun pulang ke rumahnya. Ji-hyun mengatakan kepada Kolonel Kim bahwa ibu mertuanya telah mengetahui hubungannya dan menyerahkan keputusan padanya dan menanyakan kepada Kolonel Kim apa yang harus ia lakukan. Karena Kolonel Kim ini hanya diam saja tanpa bicara apa-apa, Ji-hyun langsung bergegas pergi dan sempat mengatakan kepadanya bahwa mereka tak usah bertemu lagi. Singkat cerita, saat Kolonel Kim pulang ke rumahnya, ia tiba-tiba diberi kejutan perayaan oleh istrinya, di mana perayaan tersebut untuk merayakan Kolonel Kim yang telah naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Mereka akhirnya makan malam bersama. Di sini Kolonel Kim hanya bisa curi-curi pandangan dengan Ji-hyun. Di sini juga tiba-tiba Lee Suk memberitahu semua orang bahwa dirinya sedang hamil besar. Teman-teman Lee Suk pun merasa senang, kemudian memberikan ucapan kepadanya. Akan tetapi, Kolonel Kim dan Ji-hyun malah terkejut mendengar hal tersebut. Setelah itu, Kolonel Kim menegati Ji-hyun di halaman rumahnya yang sedang membakar ikan cupang. Ia memberitahu kepada Ji-hyun bahwa dirinya akan mengajak Kapten Kyung ke tempat barunya di Seoul agar dirinya masih bisa bertemu dengan Ji-hyun. Akan tetapi Ji-hyun mengatakan sebaliknya, ia tidak ikut pergi dengan Kolonel Kim karena ia sudah tak ingin bertemu lagi bersama Kolonel Kim. Di sini Kolonel Kim pun terkejut dan Ji-hyun pun kembali lagi ke rumah. Karena hal tersebut, akhirnya Kolonel Kim marah-marah kepada Ji-hyun hingga pada akhirnya di dalam rumah membuat keributan yang menjadi pusat perhatian orang. Kapten Kyung yang berusaha menahannya malah dipukuli oleh si Kolonel Koplok ini. Akibat hal tersebut, orang di situ akhirnya mengetahui hubungan Kolonel Kim dengan si Ji-hyun. Sementara itu, Lee Suk yang mengetahui kejadian tersebut terdiam saja dan nampaknya sakit hati. Bagoy teh nusuk atuh ieu mah sakit. Setelah itu, Kolonel Kim bertemu dengan ayah mertuanya, yaitu ayah si Lee Suk. Ia juga adalah komandan angkatan darat. Pertama-tama, obrolan mereka masih santai-santai saja. Ayah mertuanya
mengatakan padanya agar Kolonel Kim ini segera pindah ke Vietnam karena hubungan gelapnya tersebut telah tersebar dan mencemarkan nama baiknya. Selang beberapa saat, tiba-tiba mertuanya malah edan-edanan memaki dan memarahi Kolonel Kim karena ia telah mempermalukan anaknya. Pada keesokan harinya, Kolonel Kim mendatangi rumah Ji-hun. Ia memberitahu kepada Ji-hun bahwa dirinya akan bertugas lagi ke Vietnam. Kemudian Kolonel Kim bertanya kepada Ji-hun, apakah ia mencintainya? Dan si Ji-hun pun menjawab bahwa ia mencintainya. Setelah itu, Kolonel Kim mengajak Ji-hun untuk kabur ke Vietnam bersamanya. Akan tetapi, Ji-hun menolaknya. Ia tidak mau bahwa gara-gara dirinya, si kolonel malah menghancurkan dirinya. Mendengar hal tersebut, membuat Kolonel Kim akhirnya kecewa. Dua tahun kemudian, pada saat musim salju yang tiisnya nyelecep nepi ka ubun-ubun, Ji-hun yang sedang berada di suatu tempat, tiba-tiba dirinya didatangi oleh dua prajurit. Prajurit itu kemudian memberikan Ji-hun sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto Kolonel Kim dan Ji-hun. Prajurit tersebut memberitahu Ji-hun bahwa Kolonel Kim telah meninggal saat menjalankan tugas di Vietnam. Mendengar hal tersebut, Ji-hun pun kemudian rewas dan menangis mewek iing serekan karena ia tak menyangka bahwa orang yang dicintainya telah meninggal. Dan akhirnya film pun tamat. Oke lur, itu saja mungkin alur cerita film yang berjudul Obsessed. Terima kasih untuk dulu-dulu yang selalu support channel Mang Ucok. Thank you, thanks for watching. See you next time and bye.